Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itulah hati. Mari kita ikuti sentuhan nurani bersama Ustadz Lili Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya badi'as samawati wal ard, dzal jalali wal ikram wal izzati allati la turam. Nas'aluka Allahumma ya Rahman bi jalali wajhika wa nuri wajhika an tafarraja bihi an qalbi wa an tashraha bihi sadri. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi shdud bihi azri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan biha tutahhirul qulub minal ghashil 'ain. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu atal khalqi lirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang tiada henti memberi dan mengaruniai kita nikmat. Dari nikmat panjang umur, sehat wal afiyah, hingga nikmat yang terbesar, yakni nikmat berada dalam dinut tauhid, tercatat sebagai seorang hamba yang muslim atau muslimah, yang beriman, mukmin dan mukminah. Oleh karena itu saudara, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah adalah menjadi sesuatu yang harus kita lakukan agar keimanan dan keislaman ini tetap melekat dalam diri kita. Di samping itu, sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang selama ini Allah berikan kepada kita. Insya Allah, dengan kita banyak beribadah kepada Allah sebagai bukti ungkapan syukur kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala dipastikan akan semakin memperkuat keimanan dan keislaman yang ada dalam diri kita. Insya Allah, hingga kematian menjemput kita, kita akan tercatat sebagai hambanya yang muslim atau muslimah. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 102 yang sudah saya bacakan tadi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan menjadi muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian ungkapan syukur kita kepada Allah bukan hanya sebatas membasahi lidah kita dengan ucapan Alhamdulillah. Ada amalan-amalan yang harus kita lakukan
sebagai bukti syukur kita kepada Allah agar iman ini terus tumbuh subur di dalam diri kita dan bahkan menghasilkan amal-amal kebajikan yang lain, akan menumbuhkan kekuatan, bisa melaksanakan amal-amal ibadah yang semakin banyak di masa yang akan datang. Karena inilah kekuatan iman dan takwa kepada Allah. Kalau kita terus memeliharanya, insya Allah akan melahirkan kekuatan untuk beribadah, mengabdi kepada Allah dengan sekuatnya, dengan sesungguhnya. Sehingga harapan kita, saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Rahman dan Rahimnya memberikan kepada kita hidayah, taufik, sehingga kita tetap istiqomah dalam menjalankan syariat agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang mampu istiqomah dalam iman dan takwa, maka di sanalah letak kemuliaannya seorang hamba. Bahkan ketika ia menjelang wafat pun, di saat sakaratul maut, hadir malaikat memberikan kabar gembira, semangat. Jangan bersedih karena meninggalkan dunia, meninggalkan anak dan istri atau suami, atau bahkan harta. Juga jangan takut menghadapi alam yang kemudian. Ini adalah apa yang disampaikan oleh para malaikatnya Allah kepada orang-orang yang mampu istiqomah dalam menjalankan syariat agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun dan dimanapun ia berada, ia tetap menjaga keimanan lewat ibadah, lewat takwa. Insya Allah, Allah akan mencatatnya sebagai orang yang istiqomah fi siratil mustaqim, di jalan yang lurus, yakni jalan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah kebahagiaan bagi kami pada saat ini kembali Allah izinkan untuk menemani saat-saat istirahat Anda, saat-saat di mana Anda istirahat, rehat sejenak dari aktivitas keseharian Anda, untuk memberikan nutrisi terhadap ruh dan batiniah Anda dengan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat salat duhur berjamaah. Ini adalah merupakan sesuatu yang menjadi kekuatan bagi setiap ruh yang ada dalam diri kita, bagi setiap jiwa yang ada dalam diri seorang hamba-hamba yang beriman, di mana ia harus berupaya menyambung komunikasi dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala lewat ibadah. Karena secara fisik badan ini butuh makan, butuh minum, tapi secara psikis ia butuh komunikasi dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala lewat ibadah, lewat salat. Itu adalah salah satu dari sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh psikis kita, oleh jiwa kita, oleh ruhaniah kita. Tanpa itu, saudara, dia akan mengalami kegersangan. Oleh karena itu, saudara, jangan jauhi ulama,
Jangan jauhi ta'lim bimujalasatil ulama, bergabung dengan para ulama. Karena hanya dengan itulah insyaallah lewat mendengarkan tausiah nasihatnya, jiwa kita kalau kiranya sedang sakit, sedang lara akan terobati. Kalau kiranya sedang lapar akan terkenyangkan. Kalau sedang dahaga akan semakin segar mendapatkan siraman ruhani berupa pendidikan agama, berupa nasihat, tausiah dari para guru, dari para ulama yang semua bersumberkan dari Al-Quranul Karim dan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan menghadapi kematian. Bahkan kematian ini juga merupakan salah satu ujian yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Artinya, ketika kita berbicara ujian, ada yang lulus, ada yang gagal. Termasuk kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang mampu menghasilkan amal-amal yang terbaik? Allah uji kita dengan kehidupan dan kematian. Oleh karena itu saudara, ketika kita berbicara kehidupan, pasti kita akan berbicara kematian. Karena tidak ada satupun hamba Allah yang abadi hidupnya di dunia ini. Pasti cepat, ajilan, wa ajilan ataupun lambat, ia akan menghadapi, akan masuk ke dalam pintu ini, yakni pintu kematian. Terlebih, kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku kisaran antara 60 dan 70 tahun. Wa aqalluhum ma yuzawidu dzalik, dan amat sedikit yang melebihi dari itu. Artinya saudara, bahwa kita yang hidup di dunia ini, yang diamanahkan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, jangan tertipu dengan kebahagiaan, kesenangan dunia. Juga termasuk jangan hanyut dengan musibah ataupun ujian yang Allah gelar. Semua itu akan berakhir. Berakhir dalam artian ada masa ketika kita diuji di dunia dengan kematian, selesailah ujian itu. Tinggal nanti ketika Allah menggelar kehidupan yang kemudian lewat yaumul ba'as, hari dibangkitkan, ada saat di mana Allah akan meminta pertanggungjawaban amal kita yang waktu di dunia kita lakukan, saudara. Oleh karenanya, berorientasi dari hal ini, mari dengan penuh kesungguhan kita isi waktu yang Allah amanahkan ini dengan semata-mata beribadah kepada Allah, karena memang hidup kita hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan dalam rangka mengabdikan diri mereka kepadaku, kata Allah. Semua yang kita jalani dari semenjak kita bangun menjelang subuh, atau bahkan ada yang dari sepertiga malam ia bangun sampai kemudian ia tertidur kembali, sejatinya itu adalah kesempatan yang Allah gelar bagi kita. Ia merupakan waktu yang harus kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita terbuai dengan kesenangan dunia.
Karena kehidupan dunia sejatinya adalah tipuan. Adalah menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Ini yang harus kita sadari, saudara. Sebab memang ketika seseorang merasa bahagia dengan kesuksesan keberhasilannya dalam menggapai urusan dunia, ada kecenderungan untuk melupakan apa yang sejatinya harus ia lakukan. Bahkan ia menjadi lupa kepada siapa yang memberinya. Allah Subhanahu wa taala terlupakan, saudara. Apalagi ia menganggap kesuksesannya adalah hasil jerih payahnya sendiri tanpa kekuatan Allah. Yang pada akhirnya kesombongan menghiasi dirinya. Jumawa dan yang lainnya senantiasa ia pakai, ia sandang. Padahal sejatinya, saudara, kesuksesan itu adalah inayatillah, berkat pertolongan Allah, hasil pemberian Allah. Kalau Allah tidak memberinya, ia tidak akan menjadi orang seperti sekarang. Tidak akan termasuk orang yang disebut orang kaya. Segala fasilitas yang Allah berikan sampai saat ini, sejatinya itu merupakan ujian yang harus kita waspadai. Dalam arti, ada orang yang diuji dengan kesuksesan, ia gagal. Akhirnya, ia terjerembab ke dalam jurang api neraka jahanam di akhirat. Bahkan juga tidak sedikit saudara-saudara kita yang diuji dengan kesedihan, dengan bahkan mungkin kebangkrutan. Tapi justru ia bisa kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun juga tidak sedikit, saudara, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita yang ia mendapatkan harta yang ia cari tentunya dengan izin Allah. Lalu kemudian hartanya membuat dirinya lupa kepada Allah. Tapi juga tidak sedikit dari hamba Allah yang mengalami hal yang sama, tapi ia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara yang dirahmati Allah, perlu apa yang Rasulullah sabdakan kepada kita, kita amalkan. Apa yang Nabi sabdakan, aktsiru bi dzikri hadhimil ladzat al-maut. Perbanyak oleh kalian sesuatu yang menghilangkan kelezatan. Kelezatan dunia hilang dengan karenanya. Apakah itu? Kata Nabi, perbanyaklah mengingatnya. Apa itu? Dialah kematian, al-maut, kematian. Kita diperintah oleh Rasulullah untuk banyak mengingat kematian. Bukan berarti kita harus hidup labil atau mungkin stagnan, jalan di tempat, atau terus menjadi orang yang lemah, terus berada dalam kemiskinan, karena memang kita terlahir dari orang yang miskin. Tentunya tidak demikian pemahamannya, saudara. Anda bisa jadi orang kaya, tetapi kekayaan itu sejatinya Anda manfaatkan untuk li'ila'i kalimatillahi hiyal ulya, untuk kemajuan Islam, untuk fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Diberikan jabatan, sejatinya jabatan itu ia manfaatkan untuk kemaslahatan umat, untuk keagungan agama Islam, untuk membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin lewat kebijakan yang ia keluarkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kata Nabi, perbanyak oleh kalian mengingat kematian. Ketika ada orang yang meninggal,
ketika dinisbahkan kepada orang yang masih hidup, ia merupakan ibrah pelajaran untuk kita. Bahwa sejatinya kita pun akan mengalami hal yang sama. Kita hanya nunggu giliran. Dia lebih dulu, saya belakangan. Kita hanya menunggu antrian. Kita sepakati semua hamba Allah pasti mati. Artinya kalau ada sebagian saudara kita yang saat ini dipanggil oleh Allah, sanak famili orang tercintanya, jangan hanyut dengan kesedihan. Apalagi sampai meratap yang dilarang oleh agama. Cukup meneteskan air mata sebagai tanda kesedihan. Tapi jangan kemudian sampai merobek-robek pakaian dan yang lainnya. Atau menangis yang berlebihan. Karena annal mayyita yu'adzabu bibukai ahli. Mayit itu disiksa oleh Allah akibat tangisan keluarganya yang berlebihan tentunya. Tugas kita ketika kita mendapatkan musibah atau menemukan musibah dari keluarga kita, dari tetangga kita, khususnya adalah musibah kematian, maka itu sejatinya harus kita ambil ibrah pelajaran. Bahwa yang pertama, kita tidak ada yang abadi hidup di dunia ini. Dulu ya bisa masih dikatakan teman berantem, sering cekcok, sering marah-marah. Tapi sekarang yang menjadi teman atau lawan itu sudah tidak ada. Sudah dipanggil oleh Allah dengan kematian. Sudah selesailah. Selesai sampai di situ. Tinggal ia akan mempertanggungjawabkan amalnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi, yang dilakukan oleh hamba Allah, tidak ada yang luput dari pertanyaan Allah. Termasuk umur yang Allah amanahkan kepada kita sebagai hambanya akan ditanya oleh Allah, dipergunakan untuk apa umur yang Allah berikan itu. Apakah habis dengan mengikuti kehendak nafsu, melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, atau sebaliknya senantiasa mengikuti titah perintah Allah lewat amalan-amalan ibadah? Tentu jawaban yang kedua, alternatif yang kedua yang kita harapkan, yakni Allah berikan kita umur, kita pergunakan sebaik-baiknya umur itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ketika kita berpikir tentang kematian, terutama ketika saudara kita, karib kerabat kita, tetangga kita, orang tua kita sudah keburu dipanggil oleh Allah, tentunya ini akan membuat diri kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk melakukan amalan-amalan ibadah dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi apa yang dialami oleh saudara karib kerabat Anda, yakni menghadap pada Allah dengan kematian. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, badiru bil a'malis salihah, bersegeralah kamu melakukan amalan saleh. Melakukan amalan saleh harus kita segerakan. Jangan kita nanti-nanti. Jangan kita tunda-tunda. Karena tadi betapa rahasianya kematian bagi kita sebagai hamba Allah. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidaklah seorang tahu di bumi mana ia akan dipanggil oleh Allah dengan kematian. Rahasia yang Allah
tidak berikan informasi itu kepada hambanya. Karena kalau diinformasikan kapan dan di bumi mana Allah akan panggil, ada dengan kematian, tentunya Anda pasti mempersiapkan diri. Besok misalkan Anda mati, sekarang sudah siap-siap. Mungkin tidak keluar rumah, atau mungkin berimpak, bersedekah sebanyak-banyaknya. Karena besok sudah tidak ada lagi di dunia ini. Namun saudara, sekali lagi, kematian itu menjadi rahasia bagi kita. Tugas kita sekali lagi mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Karena kehidupan itu tidak selesai dengan kematian. Di dunia, pada saatnya nanti akan Allah panggil kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dimintai pertanggungjawaban amal. Yang kecil, yang besar, semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bakal ditanya. Akan ditanyakan oleh Allah, dari mana harta yang kamu kumpulkan, yang kamu dapatkan. Ya Allah Karim. Kemudian kalau ditemukan, terdeteksi bahwa harta yang selama ini dimakan itu adalah dari harta yang diharamkan oleh Allah, maka di akhirat akan nampak saudara. Sehingga fannaru aula bihima, fannaru aula bih, maka tentunya neraka itu lebih baik baginya. Karena tumbuh besarnya daging, tulang yang ada dalam diri kita, itu hasil mengkonsumsi barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, persiapkan untuk menghadapi kematian, saudara. Tinggal nunggu waktu, tinggal nunggu giliran, tinggal nunggu antrian. Bisa sekarang, besok hari. Bisa siang hari, esok hari, siang hari. Bisa bahkan malam nanti. Ini rahasia Allah. Sekali lagi, ini rahasia Allah. Persiapkan amal sebagai persiapan kita menghadapi kematian. Berbicara kematian, sekali lagi bukan menutup pintu kreasi kita, bukan kemudian untuk membuat kita lemah, tapi justru menambah kekuatan, energi, keimanan yang ada dalam diri kita, bahwa kehidupan yang sebentar ini adalah harus kita manfaatkan dengan amal-amal ibadah yang banyak, yang baik, yang memiliki kualitas tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terlambat dalam beribadah kepada Allah. Karena kalau sudah terlambat, ruh sudah sampai ke tenggorokan. Jangankan untuk melakukan amal kebajikan, untuk mempertahankan iman yang ada dalam diri kita aja amat sangat berat. Kenapa? Karena kita saat sakaratul maut itu begitu banyak godaan yang hadir agar kita ketika menghadap kepada Allah dengan kematian, ruh kita terlepas dari jasad kita, tidak membawa kalimah la ilaha illallah, tidak termasuk dari hamba Allah yang beriman. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Quran surah Ali Imran ayat 185 Allah berfirman yang artinya tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak merasakan mati. Bahkan malaikat pencabut nyawa pun nantinya juga akan merasakannya. Dan hanya Allah yang hidup sebelum semua dibangkitkan di hari akhir atau hari pembalasan nanti.
dan kematian bukan akhir dari perjalanan seseorang, melainkan sebuah jalan untuk mencapai kehidupan baru yang lebih, yaitu kehidupan di alam kubur dan di akhirat yang kekal abadi nanti. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan kita takut dengan kematian. Jangan kita merasa takut dengan kematian. Kalaupun takut, mungkin bahasanya takut tidak membawa predikat Islam di hadapan Allah. Takut kalau amalan ibadah yang selama ini dilakukan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau kemudian di alam kuburnya mengalami kegelapan. Tidak ada sedikit pun sinar yang menerangi gelapnya kuburan. Mungkin ini yang ditakutkan. Inilah yang tentunya patut menjadi bahan renungan bagi kita. Sehingga insya Allah saudara, kita akan termasuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus istiqamah dalam menjalankan syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, tentunya kita seyogyanya berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini sebaik-baiknya untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada kata terlambat, karena semua yang berjalan di muka bumi ini terjadi bukan datang secara kebetulan. Semua sudah berada pada qada-qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di saat kita sudah di usia yang tidak muda lagi, namun belum bisa mampu membaca Al-Quran dengan baik. Tentunya saudara, kita berupaya memaksimalkan kesempatan waktu yang tersisa itu untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang memiliki kualitas iman. Namun kalau itu tidak tercapai, tentunya Allah tidak akan melihat masa lalu kita. Yang Allah lihat adalah masa depan kita. Dulu ia pernah berdosa, dulu ia bergelimang dengan perbuatan maksiat kepada Allah. Ketika ia bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha, insyaallah dosa demi dosa itu akan diampunkan oleh Allah, akan dihapus, sehingga kaman la dan balah, seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa, seperti orang yang tidak punya dosa. Insyaallah Anda, kita semua, semoga Allah bimbing untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sentuhan nurani kali ini ada manfaatnya. Dakta Radio, bijak menghargai, jelas menghormati. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.